Nah baiklah ya ikhwan, saya sudah sampaikan dengan panjang lebar apa yang perlu saya sampaikan malam hari ini. Nah selanjutnya saya minta doa dan dukungan dari semua bahwa insya Allah hari Jumat tanggal 4 November saya ajak semua umat Islam untuk sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Nah, kita turun yang tertib, yang bagus, banyak zikir, mohon pertolongan Allah. Nah dari situ kita berangkat long march menuju Istana Presiden. Untuk apa? Minta izin kepada Presiden agar Presiden mengizinkan kepolisian memproses Ahok secara hukum atas dugaan penistaan agama, pelanggaran terhadap KUHP pasal 156A. Nah, jadi ini yang kita mau lakukan. Kita minta kepada umat Islam sebelum melakukan itu, yuk mari kita baca wirid, mohon pertolongan Allah. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Taufik, kita tahajud saudara. Tiap malam tahajud mohon pertolongan Allah. Karena sehebat apapun upaya kita, sebesar apapun tenaga kita, tetap nggak bisa menang tanpa pertolongan Allah. Nggak bisa menang. Kita kalaupun menang bukan karena hebatnya kita, bukan karena besarnya tenaga kita, semata-mata hanya karena nasrum minallah, yaitu pertolongan dari Allah. Nah bagaimana Allah memberikan pertolongannya kepada kita? Tinggalkan kemunkaran, tinggalkan kemaksiatan, laksanakan semua perintah Allah. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, tambah dengan sholat-sholat sunnah rawatibnya, diri tahajud di waktu malam, minta pertolongan Allah. Baca zikir, baca wirid, baca sholawat, baca Al-Quran, itu yang utama saudara. Baca, mohon. Dan jangan lupa baca yang banyak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena ini amanat Nabi yang mengamanatkan saudara. Nah, jadi dalam keadaan terdesak, dalam keadaan serba sulit, jangan lupa baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Nah, kalau bisa harus Senin Kemis jangan kita tinggalkan puasa sebelum kita turun hari Jumat dan niatkan yang ikhlas. Nah, kita di sini tidak ada agenda politik. Saya tidak akan izinkan siapapun menunggangi aksi ini dengan kepentingan politik. Ini bukan kita bicara politik, kita bicara penegakan hukum, kita bicara membela Al-Quran, membela Islam, membela agama. Nah jadi jangan sekali-kali ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan politik yang akhirnya nanti membuat gerakan kita menjadi tidak berkah. Nah, tapi tetap di dalam urusan soal politik, sikap kita jelas bahwa kita hanya boleh memilih pemimpin muslim, titik. Haram kita memilih pemimpin kafir. Nah karena itu saya minta dengan tulus kepada umat Islam, siapapun anda, dimanapun anda yang ada di Jakarta, kalau besok dalam pilkada, andai kata saudara penista agama ini tetap lolos, tetap tidak diproses, tetap akan mengikuti pilkada besok, maka saya minta kepada umat Islam, tolong menangkan calon gubernur muslim. Calon gubernur muslim kita ada 2, ada Anies Baswedan dan ada juga Agus, putra dari SBY. Saya hanya minta, kalau anda pendukung Anies, jangan sekali-kali menghina Agus. Dan kalau anda pendukung Agus, jangan sekali-kali menghina Anies. Jadi sesama calon muslim nggak boleh saling hina. Nggak boleh. Kenapa saudara? Karena perjuangan kita masih panjang. Kalau pendukung Agus dan pendukung Anies saling caci maki, saling menjelekkan, saling kirim berita-berita fitnah, yaitu di medsos saudara, itu nanti calon kafir yang untung. Nggak boleh saudara. Dan bahayanya di mana? Andai kata pendukung Anies dan pendukung Agus saling fitnah, saling menjatuhkan, taruh Anies yang masuk putaran kedua melawan si kafir, nanti pendukung si Agus sudah sakit hati, kecewa, mereka nggak mau dukung Anies. Karena apa? Karena kemarin dihina. Itu bahaya saudara, bahaya. Jangan-jangan besok udahlah mereka mau golput saja, akhirnya menang orang kafir saudara. Nggak boleh. Begitu juga sebaliknya. Kalau Agus yang menang, masuk ke putaran kedua, saudara. Tapi karena Anies dihina, Anies dicaci maki, Anies difitnah, pendukungnya sakit hati. Nah begitu masuk putaran kedua, mereka nggak mau dukung Agus. Akhirnya si kafir yang bisa menang, saudara. Begitu saya minta umat Islam, silakan anda pilih siapa yang anda suka dari Agus dan Anies ini. Anda punya pertimbangan, silakan. Oh anda bingung, istaghfir rabbak, wastaftir qalbak. Anda istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Minta putusan dari hati nurani kita saudara. Yang penting muslim menang. Nggak boleh kita saling menjatuhkan satu sama lainnya. Amin ya rabbal.
Bahkan saya dan kawan-kawan sedang berjuang. Kita sudah buka posko di 267 kelurahan se-Jakarta sampai ke Kepulauan Seribu. Kita punya tekad bagaimana di putaran pertama yang menang sama-sama muslim, saudara. Ini perjuangan kita, jangan putus asa dulu. Jangan bilang itu nggak mungkin, itu sulit. Jangan. Ini perjuangan kita. Bagaimana Anies dan Agus masuk menjadi all Muslim final, saudara. Nah, biar Muslim lawan Muslim di putaran kedua, saudara. Karena di Indonesia ini jumlah penduduk Jakarta, saudara, supaya kita ketahui 89% adalah Muslim, saudara. Dan hampir 8,2 juta pemilih itu adalah suara umat Islam. Nah, karena itu, saudara, suara ini harus kita ambil semua. Bagaimana untuk memenangkan orang Islam? Saya yakin kalau pendukung kedua calon ini tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghina, insya Allah, saudara, untuk putaran kedua bisa kita rebut dua-duanya muslim. Amin ya rabbal alamin. Maka itu saya nggak bakal biarkan. Pokoknya kalau ada siapapun, mau tokoh, mau kiai, mau ustadz, menghina salah satunya, akan saya tegur, saudara. Ini bukan saatnya kita ribut. Ini bukan saatnya kita saling menjatuhkan. Bukan. Maaf nih kalau istilah anak muda, muslim sama muslim lagi berkelahi nih. Datang orang kafir, berhenti dulu, tonjok dulu si kafir. Si kafir udah bonyok, baru kita berantem lagi. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah, jadi jangan udah muslim gak boleh ribut, saudara. Ini apa namanya, perjuangan kita semua. Dan selain itu, saudara, kita minta, tolong, ini informasi. Waktu pemilihan gubernur, saudara, Fauzi Bowo melawan Jokowi, saudara, itu sebetulnya yang menang adalah golput. Jadi Jokowi cuma dapat kurang lebih 2,1 juta, kemudian Fauzi Bowo dapat 1,9 atau 2 juta, itu yang golput 2,67 juta. Nah, main-main, itu yang menang golput, saudara. Nah, makanya sekarang ini yang golput itu sedang kita bujuk supaya mereka tidak golput lagi, saudara. Saya nggak mau berdebat dengan mereka. Oh, di antara ada yang mereka mengatakan ini kan demokrasi togut, ini kan ikut pemilu kan haram. Kita nggak usah berdebat. Taruhlah demokrasi haram, taruh demokrasi itu togut, taruh ini ikut pilkada haram. Tapi jangan lupa, babi itu haram kalau terpaksa boleh dimakan. Babi itu haram, saudara, haram. Tapi kalau terpaksa untuk menyelamatkan nyawa, saudara, boleh dimakan. Ad-darurat tubihul mahdurat. Kalau Anda anggap ini haram, terus Anda nggak mau sentuh orang kafir yang menang, Anda berdosa, bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan, ini saatnya bukan kita berdebat. Bukan, ini bukan kita berdebat, ini demokrasi bagaimana. Bukan, ini saatnya kita bicara bagaimana merebut kembali Jakarta agar dipimpin oleh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, kabar gembiranya saya sampaikan kepada Anda, dari kelompok-kelompok yang golput tadi, mayoritas mereka sudah setuju untuk memenangkan calon muslim, sudah. Mudah-mudahan takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi tolong, hari Jumat tanggal 4 November, saudara, besok stiker undangannya akan sudah mulai kita sebar. Dan ini akan kita undang juga tokoh ulama dari daerah, bukan hanya dari Jakarta. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua akan kita minta hadir di Jakarta untuk menekan presiden agar presiden tidak intervensi Polri. Kita minta Polri segera tangkap Ahok, proses, limpahkan ke pengadilan. Ahok harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Setuju? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, baik, saya minta maaf kalau nanti saya tidak bisa duduk lebih lama di sini karena jam 11 saya harus naik tablik akbar di Taman Sari Mangga 2, Kota Glodok. Nah, malam ini. Ya, betul, di Kampung Cina. Nah, jadi malam ini di sana sudah ribuan umat nunggu ada tablik akbar karena memang maaf kami dari FPI itu sudah mewajibkan DPD FPI DKI dari mulai awal Oktober kemarin sampai menjelang pilkada wajib menggelar 44 kali tablik akbar di 44 kecamatan. Jadi Jakarta ada 44 kecamatan. Karena itu tiap 2 malam sekali kami tablik akbar. Jadi kalau kemarin kami tablik akbar daerah Klender, malam ini tablik akbar, sebelumnya tablik akbar di wilayah Cengkareng, malam ini di Taman Sari. Nah, insya Allah besok malam hari Senin itu di Masjid Al Makmur Tanah Abang.
Nah, jadi kita 2 malam sekali kita bikin tabligh akbar sampai menjelang pilkada. Untuk apa? Untuk terus menyuarakan kepada umat, menangkan muslim, menangkan muslim, menangkan muslim. Ini umat harus terus dikerahkan. Nah, karena itu saya minta dari ikhwan-ikhwan yang lain juga jangan sampai berhenti untuk memberikan pencerahan kepada umat. Bikin tabligh, bikin pengajian, bikin, apalagi ini besok ada sekarang ada peringatan Muharram, besok ada peringatan Maulid, bikin yang sebesarnya di mana-mana untuk menyampaikan pesan ini kepada umat Islam. Nah, mudah-mudahan Allah menangkan kita semua. Nah, terima kasih, saya minta maaf kepada Ustadz Taufik, Ustadz Abdullah Jaidi, Ustadz Syed Bahmid, tawalna alaikum. Kalau saya malam hari ini terlalu panjang bicara, tapi mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.